Yang terhormat Ibu Direktur beserta Bapak Wakil Direktur Pelayanan beserta jajarannya, Al-Mukarrom Bapak Ustadz Deka Hidayat, Ketua Rohis kita Dr. Abdul Rahman, dan para dokter serta seluruh tenaga kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang yang saya banggakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhiluhu fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa abduhu wa rasulullah. Segala puji bagi Allah, hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat dari jalan Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya. Sebelumnya, perkenankan saya selaku pemandu acara untuk menyampaikan kurikulum vitae dari guru kita pada kajian malam ini, yaitu Bapak Ustadz Deka Hidayat. Pak Ustadz Deka, beliau lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juni 1974, beralamat di Jalan Pulau Sirih Utara, dalam 9 nomor 189 Taman Galaksi, Bekasi Selatan ya Pak Ustadz ya. Pendidikannya dari Darul Qolam IAIN Jakarta dan Mahad El Data. Pekerjaan beliau adalah pembimbing haji dan umroh Maghfirah Travel, Ketua Yayasan Cahaya Keluarga Fitrah atau Cagar, yang mengelola LSM Rumah Autis, Masya Allah ya, untuk duafa, dan sekolah Sibgoh Akhlak Quran atau Sakura. Beliau juga merupakan trainer Positive Life Center, PLC dan ABCO, kemudian redaktur majalah Suara Hidayatullah, kemudian juga Asoka Fellow 2012 sebagai social entrepreneur, ya. Kemudian satu istri dengan 5 anak ya Ustadz ya, alhamdulillah ya, barakallah. Visi hidupnya adalah menjadi pemimpin gerakan Cahaya Keluarga pada tahun 2020. Wah, sudah lewat Pak Ustadz ya, insya Allah ya, melalui dakwah parenting dengan membangun dan mengembangkan proyek pendidikan Sibgoh Al-Quran untuk menyelamatkan umat dan bangsa demi menggapai ridho Allah. Ini adalah alamat telepon dan emailnya. Barangkali ada yang berkenan untuk menghubungi beliau. Baik, barangkali itu perkenalan dari saya. Semoga dengan menghadiri kajian malam ini, kita mendapat limpahan hidayah, diberikan kehidupan yang penuh berkah, dan mencapai predikat takwa, serta diberikan kebahagiaan di dunia, dan selamat di akhirat. Kepada Al-Mukarrom Bapak Ustadz Deka, saya persilahkan Pak Ustadz. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di antara kita yang paling semangat dan paling ikhlas dalam menyambut sebaik-baiknya doa, yaitu salam, Allah akan semakin limpahkan kebahagiaan dan keberkahan hidup sampai akhir hayat. Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Allah jauhkan dari berbagai penyakit dan musibah. Allah limpahkan rezeki yang halal dan barokah. Allah jadikan keluarganya, anak-anak keturunannya soleh-solehah dan menjadi ahli surga, serta ketika meninggal dunia Allah berikan anugerah husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Tangerang beserta Wakil Direktur serta segenap jajarannya, serta Bapak, Ibu-ibu dokter dan tenaga kesehatan, para pejuang kesehatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan karena diberikan profesi yang sangat mulia juga, dan mulianya lagi adalah karena di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah tugasnya, kelelahannya, masih betul-betul menunjukkan komitmen kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan menghadiri majelis silaturahim sekaligus majelis ilmu pada malam hari ini. Barakallahu fikum, semoga doa-doa indah tadi yang dihantarkan oleh Pak Dr. Arif betul-betul terkabul buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian muliakan, kita akan sama-sama merenung tentang momentum yang Allah berikan, momentum besar yang Allah berikan kepada kita dalam beberapa waktu belakangan ini. Yang pertama adalah momentum hijrah. Kita memasuki tahun baru hijrah, ya tahun baru Islam 1443. Sekarang memasuki tanggal 13 malam hari ini ya, 13 Muharram. Dan kemudian di saat yang bersamaan kita juga memasuki momentum Hari Kemerdekaan negara kita tercinta, Republik Indonesia. Orang-orang yang beriman ketika dia dihadapkan oleh satu momentum, dia tidak hanya melaluinya secara biasa-biasa saja. Secara lempeng-lempeng aja. Dia punya pemaknaan dalam. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan dengan kualitas yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain, yaitu kualitas kecerdasan. Kualitas kecerdasan yang melampaui kecerdasan yang lain, yaitu kecerdasan ilahiyah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liul ab. Sesungguhnya di balik terjadinya penciptaan langit dimensi ruang, waqtilaf nahar, ya pergantian siang dan malam itu dimensinya dimensi waktu. Dari dalam dimensi ruang dan dimensi waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan. Ya, dan ayat di sini bentuknya jamak. Banyak sekali tanda-tanda, banyak sekali pesan-pesan, banyak sekali makna-makna di ulil albab. Buat orang-orang yang tadi tuh memiliki kecerdasan orang beriman. Nah, kita sebagai orang beriman maka harus menggunakan kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentafakuri apa makna dari peristiwa yang terjadi, peristiwa besar. Ya, pertama peristiwa yang berlaku secara global, yaitu Tahun Baru Islam, dan yang kedua adalah peristiwa yang terjadi secara nasional, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu dokter sekalian yang Allah muliakan, apa makna ambil dari dua peristiwa penting ini? Ternyata bukan kebetulan. Bukan kebetulan sama sekali. Kenapa? Karena ternyata dua tema ini sangat berhubungan erat. Makanya kita membuat judulnya adalah dengan hijrah sejati, raih merdeka hakiki. Baik, Bapak dan Ibu muliakan, kita ingin lihat dulu pengertian atau pemahaman tentang hijrah secara konsep bahasa. Hijrah itu secara bahasa pengertiannya adalah berpindah. Hajaro. Berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah berada dalam satu kondisi yang statis. Kita selalu bergerak, kita selalu berubah. Dunia ini bergerak, dinamika terjadi dalam kehidupan dari skala yang sifatnya mikro sampai kepada yang sifatnya makro, bergerak, berubah terus. Berpindah-pindah. Itulah sunatullah kehidupan. Nah, kita lihat
bukan hanya dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi dalam kehidupan makhluk-makhluk yang lain. Ada proses perpindahan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Kita sering dengar ini dalam dunia sains, ya, hijrah kupu, ada hijrah plankton, ya, mendatangi satu tempat ketika terjadi satu musim dipicu oleh musim tertentu, ya. Begitu juga migrasi ikan ini sudah menjadi fenomena yang jejak dulu. Begitu juga migrasi burung-burung ini perpindahan, karena hijrah itu artinya adalah pindah. Nah, ini kita ambil dari yang sifatnya umum dulu ya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, yang lebih luas hewan. Nah, begitu juga hijrah itu mengandung arti bukan hanya berpindah, tapi juga berubah. Ya. Hijrah inilah yang terjadi di dunia sains ya pada hewan-hewan, sebagaimana juga terjadi pada kita ya. Kita dalam kondisi yang sekarang ini, detik ini, dengan kecerdasan yang kita punya saat ini, sesungguhnya dahulunya adalah hanya setetes air mani. Istilahnya begitu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi, tubuh kita yang seperti ini itu adalah hanya benih-benih sperma. Itulah proses transformasi bentuk. Jadi ini sudah menjadi fenomena yang berlaku secara alamiah dalam kehidupan. Baik hewan, tumbuh-tumbuhan, dan kita juga manusia berubah. Selalu mengalami perubahan. Nah, itunya hijrah ini adalah sesuatu yang sifatnya universal. Dia dialami oleh semua makhluk. Ya, dan dia akan berlangsung terus sampai akhir zaman. Ya, dan dia akan berlaku dalam semua aspek kehidupan. Baik itu kehidupan yang jasmania maupun rohaniah. Bukan hanya perubahan itu terjadi secara fisik, tapi juga secara mental. Nah, inilah yang kita ingin mulai dulu pembahasan tentang konsep hijrah. Dan itulah yang kemudian digunakan oleh Islam. Sesuatu yang memang menjadi konsep universal ditarik oleh Islam menjadi istilah syariat. Hijrah menjadi istilah syariat. Apa artinya hijrah? Secara syariat, ya, kalau tadi kita lihat secara bahasanya adalah berpindah atau berubah, ya, intiqal ilaihi an ghairih, maka secara istilah syariat, pengertian hijrah ini secara khusus adalah berpindahnya seseorang yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari negeri kafir kepada negeri iman. Ini rujukannya jelas di Al-Quran juga ada dijelaskan, dan kemudian dalam sirah, dalam hadis juga begitu. Jadi berpindahnya dari kaum muslimin dari kota Mekah ke kota Yathrib yang kemudian menjadi kota Madinah. Ini menurut para ulama, diantaranya adalah Imam Ar-Raghib Al-Asfahan. Nah, secara istilah, nah ini secara maknawiyahnya. Kalau tadi secara lugawi, secara bahasa, pindah dari Mekah ke Madinah, atau begitu juga perpindahan kaum muslimin di awal-awal dari Mekah ke mana Habasyah, ya, itu terjadi juga. Nah, tapi secara maknawiyah yang lebih dalam, Rasulullah SAW memberikan petunjuk spesifik lagi secara maknawiyah bahwa hijrah itu artinya nahallahu an. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ya, bahwa beliau ketika menjelaskan konsep di dalam Islam. Maaf, itu bukan dari Abu Daud dan Tirmidzi, tapi dari Abdullah bin Amr. Saya ralat, maaf. Jadi beliau mengatakan ketika menjelaskan al-muslimu, ya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang mampu membuat orang lain itu terselamatkan dari lisan dan tangannya. Itu dari keburukan lisan dan keburukan tangannya. Kalau ada orang yang dia melakukan menzulimi, mengambil haknya, itu berarti dia bukan orang Islam secara maknawiyah. Dan kemudian beliau sambung,
Kan kalimat yang berikutnya, wal muhajiru, dan orang-orang yang berhijrah. Ini artinya Rasulullah SAW memang memberikan pemaknaan hijrah secara khusus. Kenapa? Karena kalau hijrah itu dimaknai adalah hanya sebagai sebuah transformasi tempat, lokasi dari Madinah ke Mekah, maka beliau sendiri sudah menegaskan, la hijrah ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah terjadinya Fathul Mekah. Nah, makanya Rasul dalam hadis tadi menjelaskan bahwa hijrah itu substansinya adalah ketika kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Bapak dan Ibu dokter sekalian yang Allah muliakan, hijrah itu ya kita lihat ruang lingkupnya secara lebih lengkap, ya. Itu bisa hijrah dalam artian fisik, kemudian bisa hijrah dalam artian batin atau non fisik, ya. Dan kemudian hijrah secara syar'i, ya. Sesuatu yang memang berkaitan dengan syariat, dan hijrah yang non syar'i, ya. Hijrah perubahan tapi ke arah yang justru bertentangan dengan syariat. Ya. Nah, ini ruang lingkup hijrah secara umum. Nah, kan kita ingin membahas tentang hijrah yang sejati. Hijrah yang sejati seperti apa? Yaitu hijrah yang betul-betul mengikuti petunjuk Rasulullah SAW tadi, yaitu hijrah bukan cuma secara jasmani, bukan hanya secara fisik, tapi hijrah yang penting adalah, yang hakiki, yang sejati adalah hijrah ruhani. Yaitu transformasi nilai di sepanjang kehidupan kita dalam sejarah. Itulah hijrah yang sejati. Proses transformasi yang terus-menerus, yang kita jalani, meningkat dan meningkat. Nah, inilah yang memang kita alami kan, ya, dalam kehidupan yang lebih umum. Tapi yang sering terjadi adalah dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslim khususnya, ini jarang betul-betul kita berikan porsi yang memadai. Ya. Kalau konsep hijrah tadi dari Mekah ke Madinah kan tadi sudah ditegaskan oleh Rasulullah, sudah selesai, sudah nggak ada lagi. Maka yang berlaku sekarang adalah hijrah ruhani. Ya, hijrah ruhani. Apa yang dimaksud dengan hijrah ruhani itu? Ya, dijelaskan oleh para ulama tadi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, tarku manahallahu anhu, yaitu meninggalkan apapun perbuatan dosa dan maksiat. Warrujza fahjur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbuat dosa atau perbuatan dosa tinggalkanlah. Ini makanya diambil makna hijrah itu berdasarkan tuntunan Al-Qur'an. Dan ini hadis yang tadi disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa al-muhajiru wal muhajiru adalah orang yang berhijrah adalah orang yang tarku manahallahu an. Apapun yang dilarang oleh Allah, ini ruang lingkupnya luas ya, dilarang. Sesuatu yang dibenci, sesuatu yang dimurkai, ya. Secara hukum yang dilarang itu memang makna khususnya adalah yang haram. Tapi apapun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kemungkaran, itu kalau ditinggalkan kita sudah menjadi orang yang berhijrah. Ya. Baik. Yang kedua, hijrah yang sejati itu, yaitu hijrah ruhani, adalah kita menjaga pergaulan dari lingkungan yang rusak. Dari lingkungan yang rusak, dari lingkungan yang buruk, ya, dari lingkungan yang membuat kita menjadi terjerumus kepada kehidupan yang buruk, baik secara ruhani, ya, perbuatan, kebiasaan dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sering sekali memberikan petunjuk kepada kita. Ya. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajron jamila. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh untuk menjauhi orang-orang yang ya tidak membawa kemaslahatan buat kita. Tidak membawa ya kebaikan buat kita. Kebaikan dunia dan akhirat kita. Kebaikan agama kita. Yang bergaul dengan orang-orang yang hanya mendorong kita untuk melakukan dosa-dosa besar. Nggak sedikit orang yang susah untuk meninggalkan pergaulan itu. Karena alasan ini demi servis, pelayanan, akhirnya kita ikut-ikutan. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Yang ketiga, hijrah ruhani itu ya hijrah secara maknawiyah, ya hijrah yang sejati adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kondisi yang sulit dan penuh dengan fitnah. Ya. Beribadah pada saat salam. Jadi dalam keadaan kita
menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan untuk bisa melaksanakan ibadah, tapi kita tetap menjalankan ibadah itu kita adalah sudah mendapat posisi sebagai orang yang muhajir. Nanti kita lihat, ya, yang membuat nanti kita akan tergiur untuk menjadi seorang yang mendapatkan julukan bukan hanya orang mukmin, seorang muslim, juga seorang muhajir, orang yang berhijrah. Nah, ini biasanya nih dialami nih oleh para pejuang kesehatan yang dibanggakan oleh negeri kita ini, yaitu Bapak dan Ibu sekalian. Yaitu dalam kondisi yang sangat sulit, berat, pakai APD berjam-jam gitu ya. Ya mengharukan sekali kalau saya lihat banyak video yang beredar itu, cerita-cerita heroik, ya, rekaman-rekaman mereka tetap masih pakai APD, tetap sholat, ya Allah, luar biasa. Ya. Itu kondisi sulit, itu kan nggak normal, dia harus tetap pakai sepatu. Tapi tetap menjalankan ibadah. Enggak, artinya ibadah itu nggak ditinggalkan. Ya. Memang dijalani rukhsahnya, ya, yaitu tetap ya pakai, bahkan kalau memang kondisi sangat sulit bahkan dibolehkan tayamum. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan hijrah maknawiyah yang ketiga. Begitu juga kalau dalam konteks aslinya dulu ya, asbabul wurudnya, hadis ini dikeluarkan untuk menegaskan dalam kondisi-kondisi yang memang tidak biasa. Dalam kondisi yang sangat dingin sekali, waduh, luar biasa. Itu kita tetap melaksanakan ibadah. Itu disebut sebagai orang yang sama seperti orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, nah ini yang lebih umum lagi, hijrah itu pengertiannya adalah berusaha mencapai kemajuan demi peningkatan hidup. Ya. Jadi self improvement itu selalu meningkat, selalu bertambah, selalu menjadi. Kata Imam At-Tabari menjelaskan tafsir di surat At-Taubah tentang makna hijrah ini, ya, wa ulaika humul faizun, ya. Orang yang berhijrah nanti akan mendapatkan al-faizun, az-zafirun, kesuksesan di dalam berbagai kebaikan, ya. Di dalam berbagai kebaikan. Nah, disinilah kita menemukan makna seperti yang tercantum dalam judul tadi, bahwa orang-orang yang berhijrah dengan sebenar-benarnya, hijrah sejati, yaitu hijrah maknawiyah tadi, hijrah ruhaniyah tadi, dialah orang-orang yang akan mendapatkan kemerdekaan. Apa kemerdekaan ini? Al-faizun. Jadi, merdeka itu adalah salah satu bentuk dari kemenangan. Al-faizun. Suksesan. Indonesia berhasil meraih kemerdekaan, itu adalah sebuah kemenangan. Tanda kemenangan, kan? Dan ini berlaku kaidahnya dalam maknawiyah, bukan hanya dalam konteks yang khusus seperti itu. Ya. Jadi, kebaikan maka kita sudah menjadi orang-orang yang berhijrah. Dan ini ruang lingkupnya bisa dalam banyak aspek, ya. Dalam hal harta, ilmu, kekuasaan, kesehatan, keluarga, dan lain-lain. Ya. Tapi tentu kebaikan di sini konteksnya nanti tergantung apa yang menjadi bingkainya. Kalau kebaikan harta yang meningkat, ya, kalau harta itu meningkat dan menjadi kebaikan, dan itu menjadi nilai hijrah, kalau harta itu bukan hanya berubah, bertambah hanya dari segi nominalnya saja, gitu loh. Tapi bertambah dari segi apa? Keberkahannya, yaitu cara mencarinya, apakah halal atau tidak. Kemudian digunakannya untuk apa? Apakah digunakannya hanya untuk mencari kesenangan dunia, menikmati dunia, mengumpulkan dunia, beli ini, beli itu, punya ini, punya itu, nambah ini, nambah itu, ya, atau digunakan justru untuk kebaikan yang lebih luas, masyarakat, diwakafkan, dan seterusnya. Begitu juga kita baru bisa disebut sebagai orang yang berhijrah kalau ilmu kita ini juga, ya, bertambah, tapi lagi-lagi ilmu ini bukan hanya untuk kepentingan dunia, ya. Seperti sekarang nih, luar biasa. Ya, kita belajar ilmu kedokteran bertahun-tahun, tapi sekarang masih mau nih belajar agama. Ya, bertambah ilmunya, meningkat. Di sini bukan hanya berisi penuh dengan file-file pengetahuan wawasan tentang ilmu kedokteran, tapi ilmu agama juga. Itu bertambah, itu hijrah namanya. Nah, dalam bab ini, Bapak dan Ibu dokter sekalian, yang kita hormati, Ibu Direktur, Bapak Wakil Direktur, dan semua jajarannya adalah orang-orang yang berhijrah. Nah, kita kan memang sudah menjadi, ya, hukum kehidupan kita tuh meningkat, kan? Ya, ingat mungkin Bu Direktur atau Wakil Direktur kita, ya, sebelum menjadi posisi yang seperti sekarang, dulunya kan posisi di bawahnya, kan? Ya, sebelum jadi direktur, jadi wakil direktur, sebelum jadi wakil direktur, jadi kepala apa, seksi atau kepala
segala bagian dan seterusnya gitu kan. Merangkak dari berubah, meningkat bertambah. Ya. Tapi itu baru bisa disebut sebuah peningkatan yang bernilai hijrah ketika peningkatan itu membuat kita menjadi manusia Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hazm mengatakan segala kenikmatan apapun yang tidak atau belum membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih meningkat kualitas keimanan kita, maka sesungguhnya itu adalah bukan nikmat, tapi azab. Jadi hari ini ya kita mengalami peningkatan kenikmatan secara material misalnya, secara jabatan kayak itu. Kalau itu belum membuat kita menjadi semakin dekat kepada Allah dengan banyak bersyukur, dengan menambah ketaatan, dengan mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dengan berusaha lebih baik, maka kita belum, tapi kita mendapatkan azab. Sesungguhnya itu adalah azab. Nauzubillah min dzalik. Nah, inilah makna dari hijrah yang sejati. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan, mari sama-sama kita lihat. Ini yang membuat kita tergiur kalau kita mampu betul-betul membuka keimanan kita. Melihatnya dengan hati yang dalam. Apa sih keuntungannya? Tadi sudah disinggung dalam surat At-Taubah ya. Keuntungan dahsyatnya, ini bunyi ayatnya yang lengkap ya. Alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Ini ayat yang menjadi jaminan, dalil yang paling tegas, spesifik, lugas bahwa hijrah itu akan mendatangkan kemenangan. Hijrah itu akan mendatangkan kemerdekaan. Nanti kita lihat konteksnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana merdeka ini masuk di sini. Ya. Nah, jadi Allah menyebutkan hijrah ini dampaknya atau manfaatnya atau keuntungannya begitu dahsyat. Kesuksesan dalam bentuk apapun tadi kan, dalam dunia, akhirat, itu hanya bisa diraih kalau kita berhijrah. Tapi hijrah yang seperti apa? Lihat konsepnya. Hijrah yang dia tidak terlepas dari dimensi yang memang menyatu, yaitu dimensi apa? Iman. Dan yang kedua adalah dimensi perjuangan atau jihad. Konteksnya di sini pengertiannya sangat luas. Jihad ini berjuang kesungguhan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan, ya, ini arti atau terjemahan dari ayat tadi. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki derajat atau kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah dan di seluruh makhluk, dan mereka akan mendapatkan kemenangan. Termasuk di dalamnya adalah kemerdekaan. Ya, At-Taubah ayat 20. Nah, apa ganjaran berikutnya? Ya, faizun di situ di breakdown, ya, dijelaskan secara spesifik. Apa kesuksesan seperti apa? Kemenangan seperti apa? Keberhasilan seperti apa? Ukuran keberhasilan ternyata dibuat spesifik dalam lanjutan ayat tadi. Di ayat ke-21 Allah berfirman, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu waridwan wajannat lahum fiha na'imun muqim. Bahwa orang-orang yang tadi beriman, berhijrah, berjihad, itu akan mendapatkan kebahagiaan, yubashiruhum. Kebahagiaan yang sangat dahsyat. Apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat ke dalam kehidupannya. Ya, makanya kan ingat kalau kita sering mendengarkan pembukaan UUD 45 gitu kan. Atas berkat rahmat Allah. Ya. Kemerdekaan adalah merupakan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan rahmat ini ya salah satunya adalah kemerdekaan. Kemerdekaan dalam konteks kenegaraan, yaitu kita bebas dari penjajah, dari orang-orang yang menjajah negeri kita. Ya. Nanti kita lihat dalam konteks kehidupan pribadi ya, merdeka seperti apa. Tapi kita lihat dulu apa kedahsyatan berhijrah yang tadi dibingkai dengan keimanan, dengan jihad ya. Yaitu yang kedua, bukan cuma diberikan rahmat, dan bahkan Allah menyebutkan birahmatin minhu, spesifik. Ini betul-betul rahmat yang datang dari Allah, yang tidak disangka-sangka, yang tidak bisa kita ukur. Min haitsu la yahtasib. Waridwan, dan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi idam-idam yang paling tinggi buat kita. Wajannat, dan kemudian diberikan surga yang di dalamnya lahum fiha na'imun muqim, kenikmatan yang kekal, kenikmatan yang terus berkesinambungan. Kemudian disebutkan dalam ayat ke-22-nya ya.
bahwa mereka bukan cuma mendapatkan rahmat, ya, mendapatkan surga, wa jannat, ya, lahum fiha na'imun, mungkin disebutkan dalam ayat keduanya, saya tidak sampaikan di sini, ya, khalidina fiha abada, dan mereka akan terus dalam kenikmatan itu, tidak pernah berhenti. Nah, inilah makna, ya, atau manfaat atau keuntungan dari hijrah, ya. Nah, dalam ayat yang berikutnya kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Allah berfirman, innalladzina amanu, ditegaskan lagi, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya menjalankan kehidupan, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yarjuna ulaika yarjuna rahmatullah, sama ya, rahmat, ya, wallahu ghafurur rahim. Bahkan di sini disebutkan bahwa orang-orang yang seperti itu juga akan mendapatkan ampunan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemahannya, ya. Mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan, ya. Allah menegaskan bagaimana hijrah ini menjadi sebuah amalan yang sangat vital buat kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Jadi ini makna kemerdekaan dalam artian yang khusus, ya, seperti di negeri kita ini tanggal 17 Agustus itu adalah hijrahnya kita. Ya, para pendiri negeri, ya, para rakyat Indonesia ketika itu mereka berhijrah. Berhijrah dari apa? Berhijrah dari ketakutan. Berhijrah dari menjadi berani. Ya, memberanikan diri, dan tentu saja hijrahnya di situ diiringi dengan apa? Dengan perjuangan, dengan melawan penjara, dengan menghadapi penjajahan. Mereka mengorbankan nyawa, darah, keringat, air mata, harta, keluarga, semuanya. Itu kan jihad. Jadi pas banget. Mereka yakin, dan memang bicara soal kemerdekaan ini memang pelaku sejarahnya adalah terutama orang-orang yang memang mereka menjalankan hidupnya dengan keimanan, para ulama. Ya. Dan di sini sudah ditegaskan darinya, yajid fil ardi muraghaman katsira, tempat yang luas. Kan merdeka kan nggak terkungkung lagi, dan rezeki yang tidak terbatas, rezeki yang sangat banyak. Nah, Bapak dan Ibu dokter sekalian yang Allah muliakan, jadi ketika kita bicara tentang hijrah yang sejati ini, ya, kembali pada makna yang tadi kita jelaskan di awal uraiannya, sesungguhnya kita berbicara tentang bagaimana kita selalu berusaha mengoreksi diri, memperbaiki diri, dan kemudian kita tingkatkan menjadi lebih baik. Nah, dalam hal apa? Ya, sejauh mana kita betul-betul punya tekad untuk berhijrah, untuk berubah. Nah, ini buat jelas aja ya, nanti kita kembali kepada masing-masing. Bahwa kalau kita adalah orang-orang yang sudah betul-betul punya ruh atau spirit berhijrah, maka kita akan betul-betul mengevaluasi sejauh mana peningkatan hal akidah kita. Misalnya nih, syirik. Hati-hati nih, kalau hari ini masih ada na'udzubillah di antara kita di khurafat, tahayul, ya, tentu kalau kita background adalah orang-orang sains semua, insya Allah nggak lagi percaya kepada yang tahayul. Tapi nggak kalau kita tidak diberikan hidayah oleh Allah SWT, ya, kita bisa terjebak. Ada seorang profesor doktor bahkan dari sebuah ikatan cendekiawan besar di Indonesia, dia bisa sampai jadi pengikutnya di masjid, yang bisa mencetak uang gitu kan. Sampai jadi begitu. Profesor dokter. Nggak untuk mungkin. Makanya kenapa? Karena ini memang ini. Ya. Kalau ada di antara kita yang masih majimat, datang ke dukun, ya suka mendengarkan, percaya, yakin dengan penjelasan paranormal, na'udzubillah, berarti akidahnya masih. Na'udzubillah min zalik, ini tidak boleh terjadi pada kita. Nah, ngomongin tentang akidah ini bukan cuma hal yang kelihatan fisik, dia dukun, paranormal, himah,
ya, dan seterusnya. Tapi juga dalam hal konsep rezeki. Hari ini kalau kita masih punya keyakinan bahwa bekerja itu rezeki itu adalah hanya didapatkan bekerja, berarti kita salah besar. Salah besar. Rezeki itu adalah pemberian Allah. Bahwa kita disuruh bekerja. Kita lalu ibadah. Banyak orang yang perkara PHK. Menyangka dengan PHK dia berhenti juga rezekinya. Enggak, salah. Dan ini adalah menodai akidah. Kalau sampai punya keyakinan seperti itu. Dan yang namanya penjajahan oleh hawa nafsu kita berupa ketakutan, nanti saya gimana makannya. Beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih dirawat di rumah sakit RSUD Tangerang ini, di satu ruangan perawatan itu ada di sebelah saya yang meninggal pasien itu. Dan itu istrinya histeris, anak-anaknya masih pada sekolah, utang banyak, rumah masih ngontrak, gimana nih saya? Stresnya malah begitu ketakut. Nah, ini adalah sebuah bentuk penjajahan, dan penjajahan itu ya tidak membawa kedamaian. Artinya apa? Kita sering dijajah oleh pikiran kita sendiri. Kenapa? Karena tidak berangkat dari pemahaman yang benar. Konsep rezeki ini contohnya ya. Nah, jadi kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita tidak dijajah oleh pikiran-pikiran yang sempit. Begitu juga dalam urusan ibadah. Nah, nih lihat nih, sholat. Ketika kita menjadi orang-orang yang berhijrah dengan sebenarnya, ya berusaha untuk mengalami peningkatan demi peningkatan, membangun peningkatan demi, maka sesungguhnya ya kita itu sudah menjadi orang yang merdeka. Kenapa? Orang yang rajin sholat berarti dia adalah orang yang tidak dijajah oleh hawa nafsunya. Apa? Kemalasan. Kemalasan sering menjajah kita. Ya, malas untuk bisa melaksanakan sholat. Ya katakanlah memang butuh proses semuanya ya. Kita udah berapa puluh tahun ya, yang muslim sudah berapa puluh tahun jadi seorang muslim. Berapa ribu kali sholat. Siapa di antara kita yang setelah sekian ribu kali sholat, sekian ribu kali sujud, yang sudah betul-betul hafal 100% arti dari bacaan sholat. Nah, kalau kita kondisinya ternyata sesudah puluhan tahun jadi muslim, sholat udah puluhan tahun, udah ratusan apa ribu sujud, tapi belum paham juga arti dari bacaan-bacaan dan gerakan sholat, apalagi sampai meresapi, berarti belum meningkat. Ya, padahal kita dalam urusan dunia pengennya ningkat, kan? Karir pengen ningkat, jabatan pengen ningkat, penghasilan pengen ningkat. Bahkan urusan yang sepele, handphone aja kita pengen ningkat, kan? Betul nggak? Pengen berubah, kan? Dan momentum itu memberikan, yuk, merdekakan diri kita. Jangan sampai kita dijajah oleh hawa nafsu, oleh cinta dunia, sehingga kita lupa untuk meningkatkan sesuatu yang justru paling kita butuhkan. Sesuatu yang paling bisa menyelamatkan kita itu agama kita. Ya. Begitu juga dalam zakat nih. Ya. Hijrah. Bagaimana hijrahnya? Ya, yang tadinya belum membayar zakat jadi rutin membayar zakat. Betul-betul hati-hati banget. Ini ada hak orang lain dalam harta saya nih. Dalam penghasilan yang saya peroleh nih. Sudah rajin dihitung atau belum? Bagi yang belum, ya. Bagi yang sudah, barakallah, selamat. Begitu juga sedekah, ditingkatin, ya. Ditambah lagi. Begitu juga puasa. Masih berat nggak kita melaksanakan puasa sunnah? Ya, kemarin ya, puasa Muharram ya, kemarin ya. Ya mudah-mudahan kita kemarin dapat rezeki semua untuk melaksanakan puasa Asyura Muharram. Begitu juga besok nih ada puasa Ayyamul Bid. Ya, Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan hijrah. Ayo niatin hijrah. Kemudian haji nih, siapa di antara kita yang belum kesempatan berhaji? Ya, nggak usah risau dengan kondisi pandemi ditutup ya Indonesia untuk bisa berangkat umroh dan haji. Niat aja dulu. Gimana caranya untuk hijrah kita? Bagi yang belum, ya. Bagi yang sudah, hijrahnya seperti apa? Bagaimana mengamalkan nilai-nilai kemaburan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dalam zikir, kebiasaan zikir dan doa ini. Seberapa intensif kita? Kalau kita masih berat banget zikir pada sholat, jangankan zikir setiap pagi dan sore ya, zikir pagi, zikir petang gitu ya. Zikir pada sholat aja dulu. Seberapa kita sudah betul banyak menghafal bacaan-bacaan zikir, wirid, dan doa-doa. Kalau masih begitu-begitu aja udah puluhan tahun, berarti kita belum meningkat, belum hijrah. Ya, kita khawatir kurang berkah kalau kita hanya berubahnya meningkatnya dalam urusan dunia. Begitu juga dalam hal Quran. Sejauh mana di antara kita di sini sudah memiliki spirit hijrah.
orang-orang yang dia punya dorongan yang kuat nih, seperti kita nih yang hadir sekarang semua ini adalah orang-orang yang berhijrah nih. Kenapa? Karena mau belajar ngaji. Nanti tentu saja perlu ngaji materi bahasa. Ya. Bagaimana kita meningkatkan kualitas bacaan Quran kita. Jangan sudah sampai puluhan tahun kita masih baca Quran, masih berepetan. Kenapa? Karena kita belum sungguh-sungguh belajar. Kalau sekarang kan lebih mudah nih ya, banyak guru-guru privat secara online, banyak metode, banyak aplikasi, kita bisa meningkatkan kapasitas bacaan Quran. Kalau sudah bisa baca Quran, meningkat lagi, hijrah lagi, tingkatkan lagi. Dengan apa? Dengan hafalan Quran, dengan tadabbur Quran, dan seterusnya. Nah inilah ruang lingkup kita jadikan proyek hijrah kita. Ya. Begitu juga yang terakhir, dalam hal muamalah kita. Tadi dalam akidah, ya dalam ibadah, ya dalam muamalah nih, dalam hubungan. Nih, hijrah. Kita sudah betul-betul belum sumber rezeki kita nih halal. Masih ada harta riba yang makan, yang masuk ke dalam rekening kita buang. Atau mungkin ada sogok menyogok, naudzubillah, ada harta subhat yang nggak jelas, ya duit panas. Ya. Kemudian dalam hal hubungan dengan orang tua kita, gimana bakti kita kepada orang tua? Dalam rumah tangga, kalau rumah tangga kita dari dulu sampai sekarang nggak meningkat, ya atau bahkan terjadi sebaliknya, berarti kita belum disebut orang yang berhijrah. Ya, dalam hubungan dengan tetangga, ya dalam menghormati tamu, dan dalam banyak hubungan muamalah, dalam bisnis, ya dalam bermuamalah dengan orang lain, sejauh mana kita mengamalkan tuntunan Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh itu yang disebut dengan hijrah. Nah, di mana merdekanya? Yaitu ketika kita merdeka dari dorongan hawa nafsu, merdeka dari cinta dunia, merdeka dari ketakutan akan kehilangan dunia. Ya, kan orang yang dia nyogok itu kan karena dia takut kan, ya dia dijajah oleh ketakutan. Oh nanti kalau nggak nyogok nggak lolos nih, nanti kalau nggak ngasih kita nggak berhasil nih. Gitu, naudzubillah min dzalik. Ya, termasuk hijrah di sini dalam konteks muamalah adalah bagaimana ya dalam rumah tangga menjaga kesetiaan, jangan sampai tergoda oleh jebakan-jebakan di akhir zaman ya, banyak virus celebek ya, cinta lama bersemi kembali, itu berbahaya sekali. Nah, Bapak dan Ibu yang muliakan, begitu juga terakhir dalam akhlak, sejauh mana kualitas syukur kita meningkat, sabar kita meningkat, kejujuran kita, sifat amanah, disiplin, kebersihan kita, rajin, santun, lembut, empati, peduli, bersahabat, dan yang banyak lagi lain-lainnya. Kalau akhlak kita masih belum meningkat dalam poin-poin ini dan poin-poin yang lain dalam berakhlak, maka kita juga belum disebut sebagai orang yang berhijrah. Nauzubillah min dzalik. Maka mari sama-sama kita komitmenkan diri kita, mumpung kita masih berada di bulan Muharram dan masih dekat dengan momentum kemerdekaan, kita ya sama-sama kita bertekad meraih hijrah yang sejati, dan dengan itu kita akan mendapatkan janji Allah, maka kita akan mendapatkan kemerdekaan yang hakiki. Merdeka, bahagia, ya tidak terkungkung, tidak terjajah, ya tidak sempit memandang dan menjalani kehidupan dunia. Demikian bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada Pak Dokter sebagai moderator. Ya, alhamdulillah rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga paparan tadi betul-betul menggugah kita untuk melakukan hijrah sejati, untuk meraih merdeka yang hakiki. Pak Ustadz, masih ada waktu Pak Ustadz untuk tanya jawab? Monggo, silakan. Masya Allah, terima banyak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya tertarik tadi dari CV-nya Pak Ustadz tuh ada mengelola rumah Idu Alfa untuk autis ya. Ya, betul. Itu bisa cerita sedikit Pak Ustadz mengenai itu, ada berapa anak, kemudian usianya berapa, apakah mereka menginap di situ, anak gitu. Baik. Nah, karena memang masalah autis ini masalah kita bersama, terutama bagi autis yang sudah dewasa. Ada beberapa tetangga saya juga sama tuh, mereka mengkhawatirkan kalau kedua orang tuanya, ayah ibunya sudah tidak ada, siapa yang akan menjaga anak-anak autis ini gitu. Ya sudah menjadi bukan anak lagi ya, sudah dewasa, autis dewasa gitu. Ya, makasih. Jadi memang saya kalau dalam bab ini sebenarnya masuk menjadi orang yang berhijrah. Background saya tidak punya kaitan dengan dunia penanganan anak-anak autis.
Ya, background saya di pendidikan agama, ya di pesantren. Tapi kemudian saya berhijrah bahwa agama itu bukan hanya berhubungan dengan ya dalil-dalil, kegiatan dakwah, tapi justru agama itu substansinya justru mengajarkan muamalah, kepedulian sosial. Saya menerapkan itu. Saya terinspirasi dengan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Ini agama ini. Bentuknya apa? Nah, ketika itu di tahun 2004 saya tergugah ketika mendengarkan curhatan istri saya dari teman ngajinya yang dia adalah seorang terapis autis, yang dia nangis bekerja di sebuah pusat terapi autis, ada yang daftar terpaksa harus ditolak karena nggak bisa bayar. Karena si orang tuanya ini cuma satpam perumahan. Dan di tahun 2004 itu dia harus membayar biaya terapi senilai 1 juta. Gajinya aja cuma 800.000. Nangis itu. Gimana? Saya terpanggil tiba-tiba. Ya. Nah, akhirnya dengan izin Allah, singkat kata, jadilah saya dengan teman-teman itu mendirikan rumah autis di tahun 2004. Berarti sudah 17 tahun, alhamdulillah dengan izin Allah SWT. Hari ini kita sekarang sudah ada 7 cabang. Tadinya 9 cabang ya. Tapi ada cabang yang akhirnya sudah bisa mandiri sendiri, dan buat kita justru malah menjadi sebuah kebanggaan ketika ada cabang yang bisa mandiri. Ya, di Bandung tadinya juga ada, kemudian di Cilengsi sekarang tinggal 7 cabang. Di Bekasi pusatnya, kemudian di Bogor Kabupaten, di Gunung Putri, di Bogor Kota, kemudian di Tangerang. Tangerang itu lokasi kita ada di dekat Rumah Sakit Sari Asi Sangiang situ ya, dekat Sangiang. Kemudian di Kerawang, di Tanjung Priuk, ya, dan di Depok, ya, serta di Kerawang, ya, tadi sudah ya 7. Anak yang kami asuh sekarang ini ada sekitar 220 anak, ya, dan itu kita dari berbagai varian yang kita sebut bukan, memang namanya rumah autis, tapi yang kita tangani ini bukan cuma anak-anak autis, tapi semua anak-anak yang dulu orang menyebutnya dengan anak berkebutuhan khusus. Ya, anak dan remaja ya, kita bukan cuma anak lagi, tapi anak dan remaja berkebutuhan khusus. Tapi sekarang kita menyebutnya dengan istilah IBK, insan berkemampuan khusus. Dirubah dari berkebutuhan menjadi berkemampuan khusus. Ya. Nah, dengan 7 cabang itu kita melayani pusat terapi sama sekolah khusus, dan sekali juga BLK. Ini buat anak-anak yang sudah remaja, kita memberikan keterampilan-keterampilan agar mereka lebih produktif. Betul seperti yang tadi ya Ibu Dr. Danik sampaikan, keperhatian kita adalah bagaimana anak-anak ini kalau sudah makin dewasa, orang tuanya makin sepuh, ya bahkan meninggal dunia, itu kan menjadi sebuah tantangan kan, ya mungkin menjadi sebuah ketakutan atau kekhawatiran bagi sebagian orang tua. Itulah sebabnya kenapa kami akhirnya juga berusaha meningkatkan lagi layanan, kontribusi buat masyarakat, buat bangsa ini. Yaitu kita sedang merintis berdirinya pesantren inklusi. Ya, jadi nanti mereka yang anak-anak yatim autis ini yang udah nggak punya orang tua nanti bisa belajar dan kemudian menjalani kehidupannya secara mandiri di pesantren yang kita bangun. Alhamdulillah dengan izin Allah sudah ada tanah wakaf yang kita bebaskan sebanyak 5 hektar dan ada tambahannya lagi, dan kita sekarang sudah mulai penyiapan untuk proses pembangunan. Mudah-mudahan minta doanya ya, ini sebagai orang-orang yang terjun dunia kesehatan pasti berhubungan dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, demikian Bu Dr. Anis sekilas tentang rumah autis, dan ngomongin tentang hijrah serta kemerdekaan, maka saya punya cita-cita ingin menghijrahkan dunia anak-anak berkemampuan khusus, anak autis, dari kondisi yang kondisinya memprihatinkan menjadi lebih mendapatkan kepedulian, ya. Dan kita ingin juga memerdekakan mereka, khususnya para orang tuanya, dari ketakutan, dari kekhawatiran. Dengan apa? Dengan kita menyediakan sarana yang lebih banyak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Bu Dr. Rani. Masya Allah, tabarakallah, Pak Ustadz, luar biasa ya perjuangannya ya untuk menghijrahkan anak-anak berkebutuhan khusus tadi ya. Baik Ustadz, ini masih ada pertanyaan, boleh masih disambung Pak Ustadz? Boleh, silakan. Yang di chat. Ya. Yang pertama dari Dr. Nauli ini Pak Ustadz, beliau dokter jantung. Apakah bekal terbaik dalam berhijrah ini Ustadz? Baik, luar biasa pertanyaan yang simpel tapi sangat berbobot sekali. Di dalam Al-Quran yang tadi saya kutip, surat At-Taubah dan surat Al-Baqarah,
hijrah itu didahului dengan iman. Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi alladzina amanu ya wa hajaru wa jahadu. Jadi urut-urutannya adalah iman dulu, kemudian hijrah, dan kemudian jihad. Maka bekal yang paling dasar adalah imanan ini dulu. Ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, cara pandang kita terhadap kehidupan berdasarkan tuntunan Allah. Kita nggak akan pernah bisa hijrah meninggalkan keburukan kalau kita nggak yakin bahwa keburukan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena membawa kemudaratan. Banyak orang yang tetap ngotot untuk melakukan kemungkaran, dosa besar. Kenapa? Karena dia nggak yakin. Ya, padahal sudah jelas-jelas buktinya. Ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang Allah itu membawa kepada kemudaratan, kehancuran, penderitaan, kehinaan. Tapi dia nggak bisa ninggalin, nggak mau ninggalin. Konsep dasar iman dulu. Apapun yang diperintah Allah pasti baik buat kita. Apapun yang dilarang oleh Allah pasti itu maksudnya adalah supaya Allah supaya kita jangan sampai mendapatkan keburukan, penderitaan. Banget tinggalkan. Maka dasarnya adalah iman. Yang ketiga disebutkan al-jihad, butuh perjuangan. Perjuangan berarti butuh kesabaran. Kenapa? Karena kalau nggak sabar, nanti hijrahnya nggak sempurna. Udah berhijab nih, udah menutup aurat nih, tapi ternyata nggak tahan lama-lama. Kenapa? Karena gerah lah, karena macam-macam. Ada orang yang hijrah, udah meninggalkan pekerjaannya mengandung riba, tapi diuji dengan ekonomi berat. Kenapa? Belum yakin. Orang yang yakin dia akan bisa betul-betul menghadapi itu dengan tenang, dengan nyaman. Dan kemudian yang penting juga untuk ketiga-tiganya, iman, hijrah maupun jihad ini, itu bekalnya adalah ilmu. Ilmu tentang iman, ilmu tentang hijrah, dan ilmu tentang jihad. Semuanya kan ada ilmunya kan? Kita jadi dokter aja kan ada ilmunya. Makin bertambah ilmu kita, makin rajin kita menuntut ilmu, makin sering kita ikut kajian, makin sering kita baca-baca buku Islam, makin sering kita hijrah kita akan makin kuat, akan makin baik. Berikutnya dari Ustaz, Dr. Ujiani. Boleh, silakan. Bagaimana cara kita berhijrah mengingat begitu banyak aspek kehidupan yang harus kita perbaiki agar nantinya tetap istiqomah dalam berhijrah, Pak Ustaz? Baik, terima kasih banyak, yang sangat indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, Inna ahabbal a'mal, sesungguhnya amal yang paling dicintai indallahi azza wa jalla, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa in qalla, yaitu yang dia rutin, ya, rutin walaupun sedikit. Ini rumus yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW. Ternyata untuk bisa berhijrah agar bisa istiqomah, ya, karena banyak sekali yang perlu kita tingkatkan, ya, dalam ibadah, dalam baca Quran. Nggak bisa sekaligus. Jangan membiarkan diri kita terjerumus, ya, dengan sikap isti'jal, yaitu buru-buru pengen menguasai semuanya. Sekarang yang prioritas apa dulu nih? Ya, kita pengen belajar tentang Quran dulu. Ya udah, itu dulu. Pengen belajar tentang sholat dulu. Dan itu dimulai sedikit demi sedikit. Tapi yang penting istiqomah. Rutin, ya. Ini biasanya yang menjadi tantangan, ya. Hijrah itu dalam hal ini nih, Pak Dokter nih, udah hafal lah dalam dunia kesehatan itu bagaimana diet. Diet itu kan sebetulnya proyek hijrah kan. Bagaimana hijrah dari pola makan, pola kebiasaan gitu kan. Dan dia dengan banyak orang yang menerapkan konsep-konsep kebiasaan itu berhasil. Kenapa? Karena Islam sudah mengajarkan. Bukan hanya untuk urusan itu, urusan beragama pun begitu. Jangan buru-buru, pelan-pelan. Tapi yang penting terus aja. Jangan terus sedikit pun. Lakukan lagi terus. Ntar naik lagi baru sedikit. Itu resep yang diajarkan juga oleh para ulama, bagaimana ditentukan oleh Rasulullah SAW tadi. Demikian, Pak Dr. Arif. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini waktunya sudah habis ya Pak Ustadz ya, untuk berdiskusi ya. Sebetulnya memang kelihatannya menarik sekali ini mengenai hijrah dan kemerdekaan ini ya. Barangkali waktu juga yang harus memisahkan kita. Izinkan saya untuk membuat resume sebentar ya Pak Ustadz ya. Jadi dari kajian kita hari ini, hijrah adalah secara maknanya adalah untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya,
dan kita ingin sekali menggapai hijrah sejati. Ini adalah hijrah dalam hal rohani, dalam meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, kemudian menjaga pergaulan dan lingkungan yang rusak. Yang ketiga, beribadah kepada Allah pada saat sulit dan penuh fitnah. Kemudian juga selalu memperbaiki diri dan mencapai kemajuan hidup. Hijrah yang bisa menggiatkan kemerdekaan ini adalah sudah dicantumkan juga di beberapa surat dalam Al-Quran, itu diantaranya di At-Taubah ayat 20-21, di mana orang-orang yang berhijrah termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan memperoleh kesenangan yang kekal. Begitupun juga di surat Al-Baqarah bahwa orang yang berhijrah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari surat An-Nisa ayat 100, orang yang berhijrah diberikan tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Makna hijrah ini bagi kita tentunya perlu kita pahami bahwa kita harus menjauhi syirik, kemudian juga meningkatkan ibadah kita, baik itu sholat, zakat, sedekah, puasa, zikir, dan doa, juga melaksanakan haji, mencintai Quran, juga hijrah dalam muamalah, dan juga meningkatkan akhlak. Dan tadi ada pertanyaan, bekal utama hijrah adalah iman, yang merupakan landasan suatu keyakinan, dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang rutin walaupun hanya sedikit. Itu barangkali Pak Ustadz yang bisa saya berikan resumenya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ustadz atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu kembali ya dalam kajian-kajian berikutnya, dan nanti mungkin kita akan diskusikan kembali ya bagaimana formatnya. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah acara kita pada hari ini telah diberikan kemudahan dan kelancaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Barangkali ada kata penutup dari Pak Ustadz atau doa penutup barangkali Pak Ustadz? Sebelum kita akhiri, kita sedikit tutup dengan sebuah doa yang sangat kita butuhkan, yaitu agar ilmu kita menjadi berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana ya arhamar rahimin, faat atas ilmu yang kami kaji dan ajarkan kepada kami, ilmu yang betul-betul hanya mendatangkan kemanfaatan buat dunia dan akhirat kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami sesungguhnya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah bisa puas, dan dari doa yang tidak pernah bisa dikabulkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, berikan kepada kami bimbingan, hidayah yang membuat kami menjadi semakin bersemangat untuk terus memperbaiki diri, menghijrahkan diri kami, menghijrahkan jiwa dan raga kami, agar kami betul-betul bisa menjadi manusia yang merdeka, merdeka dari jajahan hawa nafsu, dari jeratan bisikan setan, dari kemaksiatan dan kemungkaran ya Allah, sehingga kami bisa merasakan kemerdekaan yang paling sejati, yang paling hakiki, yaitu kami melangkahkan kaki ke surga dengan kehidupan dan kesenangan yang kekal di surga nanti ya Allah. Ya Allah, jadikanlah iman kami, hijrah kami, perjuangan kami selama hidup kami ini terus istiqomah kami jalankan ya Allah, bersama dengan para keluarga kami, orang-orang tua kami, sahabat-sahabat kami, rekan sekerja kami ya Allah. Jadikanlah majelis taklim kami di RSUD Kabupaten Tangerang ini menjadi majelis taklim yang betul-betul berkah, istiqomah, bisa berjalan walaupun tantangan yang kami hadapi tidak mudah, tapi Engkau bimbing kami untuk senantiasa menjaga semangat ini ya Allah. Allahumma rabbana ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya musrifal qulub, sharif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mohon izin Pak Dr. Arif, Ibu Nani, dan segenap jajaran direksi rumah
Tangerang, Kabupaten Tangerang, serta para bapak dan sekalian dokter, para rekan saya mohon pamit. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti pada pertemuan yang akan datang kalau diizinkan. Walaupun belum diizinkan bertemu seperti malam hari ini, mudah-mudahan Allah izinkan kita langsung bertemu di sebelah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara tausiah hari ini. Barangkali dari Pak Ketua Rohis ada yang mau disampaikan, Dr. Abdul, sebelum kita tutup. Iya, Dr. Arif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji untuk Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Yang saya hormati Ibu Direktur, Dr. Rifki, dan serta jajaran dari direksi, teman sejawat sekalian. Ustaz Dika udah keluar ya? Sudah keluar. Karena beliau ada acara lagi. Ya. Alhamdulillah peserta sih tetap sama yang kemarin ya. Walaupun memang mungkin yang ada di Rohis kita itu lebih dari 100 atau 200 ya. Ya mudah-mudahan sih saya tetap berjuang aja gitu loh. Berapapun yang hadir pada saat kita ada acara seperti ini, terus aja. Cuman memang nanti akan kita kaji ulang lagi usul-usul ataupun ada ide dari rekan-rekan sekalian. Saya rasa sih topik kali ini cukup bagus dan menarik, dan yang dipaparkan oleh Ustadz Dika juga cukup baik.